Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa puasa kita di hari yang ketiga, saya undang Bapak Ibu yang duduk di belakang mungkin bisa maju. Jadi biar kita lebih hangat ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan segera memulai persekutuan kita. Saya minta untuk Bapak Ibu mungkin yang handphonenya masih dinyalakan bisa di silent atau dimatikan supaya kita boleh bersungguh-sungguh bersekutu di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang paling kudus. Kita semua tahu bahwa kita ini adalah anak-anaknya yang berdosa. Kita yang seharusnya tidak layak, apalagi kita datang ke hadirat Tuhan. Tapi melalui kasih setianya, kita semua dilayakkan. Kita yang bagaikan kain yang kotor, bahkan dosa kita dikatakan merah, sangat merah. Tapi Tuhan tebus kita, Tuhan selamatkan kita dengan darahnya yang mahal. Berdoalah di dalam hati setiap kita. Tenangkan dirimu, tenangkan pikiran dan jiwamu. Katakan di dalam hati, Tuhan, inilah aku Tuhan. Dengan segala keberdosaan saya mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saya mau minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan bahwa jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita akan pujikan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia.
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan kesungguhan hati katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan sepenuh hati katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan, Kau mulia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang setia Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau selalu ada ketika kami berada di dalam masalah Tuhan. Ketika kami berada di dalam kesesakan Tuhan. Dengan segala problema yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberi kami kekuatan. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini
Tuhan boleh kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dan kami boleh melaksanakan persekutuan doa puasa kami di hari yang ketiga ini Tuhan. Tuhan biarlah momen pada malam hari ini bukanlah menjadi suatu rutinitas saja ya Tuhan. Tapi biarlah melalui persekutuan ini kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh kembali mengenang akan hari-hari menjelang kesengsaraan-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Engkau yang tilik hati setiap kami. Engkau yang melayakkan setiap kami. Kami serahkan persekutuan kami pada malam hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Gimana doa puasa hari yang ketiga? Yang full puasa mulai dari pagi hingga malam, boleh angkat tangan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita semua saling menguatkan di sini ya, bukan saling menyalahkan atau kita saling kalah menang ya. Karena memang kondisi setiap orang sendiri-sendiri ya. Saya jujur tadi jam 5 saya nggak kuat Bapak Ibu ya. Jadi saya buka terlebih dahulu, makanya tadi ketika diajak makan saya masih agak kenyang ya. Tapi puji Tuhan hari pertama, hari kedua full sampai jam 7 bahkan ya. Itu semua bukan karena kekuatan sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memang pergunakan waktu saya ketika saya berpuasa untuk saya benar-benar merenung, saya berdoa di dalam Tuhan. Saya bersyukur melewati tahun-tahun yang begitu luar biasa bagi saya. Mulai dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai detik ini 2023 saya masih bisa berdiri dengan tegap di hadapan Bapak Ibu tanpa kekurangan satu apapun. Itu sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan. Dengan begitu macam cobaan, dengan begitu macam musibah yang terjadi, kehilangan pekerjaan, harus resign, harus dan lain sebagainya. Tapi saya masih bisa tetap di dalam Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak melihat saya di tempat ibadah yang lain ya. Ya jadi bersyukur dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang ingin berbagi, sharing, saling menguatkan. Ya nanti setelah firman ya, nanti bisa kita dengarkan bersama-sama sharing dari Bapak Ibu yang mungkin sudah dipersiapkan ya. Kita akan pujikan satu pujian. Pujian ini sungguh sangat menguatkan saya Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita ini cuman hanya, ya mungkin bisa dikatakan kalau nggak ada kita pun Tuhan masih dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. Tapi Tuhan pilih setiap kita. Kalau saya boleh menggambarkan, kalau saya boleh menganalogikan, Tuhan itu sedang berdiri di ambang pintu di belakang Bapak Ibu saat ini. Dia dengan dan dia mengatakan, "Hai son, this is me, this is your father, and I am yours." Ini aku, ini Bapamu, dan kamu adalah milikku. Datanglah kepadaku. Saya ketika membayangkan seperti itu, saya sungguh benar-benar nangis Bapak Ibu. Jadi ketika saya merasa sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan itu masih dengan setia. Dia dengan tangannya yang terbuka, dia menerima setiap kita. Karyanya sungguh luar biasa. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita semua ditebus, kita semua diselamatkan.
Kita akan pujikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanannya sempurna, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan kesungguhan hati kita pujikan kasih-Nya yang sungguh terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karya terbesar di dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kita merenung, kembali kita berdoa, kembali kita tenang sejenak di hadirat-Nya. Ucapkanlah ucapan syukur-Mu yang paling dalam di dalam hati setiap kita. Dengan semua yang Tuhan sudah berikan, dengan semua yang kita semua miliki saat ini. Kita masih memiliki pekerjaan, kita masih memiliki keluarga,
yang bahkan masih lengkap. Kita semua masih memiliki anak-anak kita mungkin. Ucapkanlah di dalam hatimu. Ucapkan syukur itu di hadapan Tuhan. Hendaklah kita semua sekalian hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya yang paling rendah dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu juga merupakan satu hal yang harus kita syukuri sebagai anak-anaknya. Bukan saja dengan semua yang kita miliki, yang kita harus ucap syukur. Tapi melalui karya keselamatan Tuhan, kita semua bisa berada di tempat ini saat ini. Karena salib itu, kita menang. Kuasamu sanggup Tuhan, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibnya, kuasanya dinyatakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Dengan kesungguhan hati katakan, Kau berikan hidup yang baru. Hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa
aku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat salib-Mu, buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh membawa hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Biarlah sungguh setiap penyembahan kami ya Tuhan, boleh sungguh memuliakan Engkau, boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh memberikan kami hati dan pikiran yang tenang, supaya kami boleh sungguh-sungguh mau belajar dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu yang penuh terbatas malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari bersama sebelum kita akan lebih lanjut di dalam perenungan kita pada malam hari ini, kita akan membaca nats yang mendasari perenungan kita malam hari ini. Kita buka di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai ayat 23. Apakah sudah menemukan semua? Jika sudah, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca secara bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan Engkau sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah tinggal di dalam kasih, di dalam kesatuan. Ini sebenarnya agak salah tapi nggak apa-apa ya. Formatnya berbeda ketika dipindahkan ke komputer. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya ketika kita berbicara tentang kesatuan,
Pada umumnya kesatuan diartikan sebagai keseragaman, ya, kesamaan, entah itu bentuk, entah itu warna, entah itu asal, entah itu sumber dan lain-lain sebagainya. Kesatuan itu sering sekali diartikan seperti demikian. Misalnya, contoh sederhananya, kalau misalnya ada event gereja, kayak kurang afdol, kurang ada sesuatu yang kurang kalau misalnya tidak ada seragam baju misalnya gitu ya. Harus warnanya baju yang sama warnanya, modelnya yang sama, atau kalau misalnya ibu-ibu gaya rambutnya yang sama, jahitan bajunya yang sama, bapak-bapak juga mungkin seperti demikian. Semua harus sama, maka di situ baru dibilang kesatuan. Kalau warnanya berbeda, kalau modelnya berbeda, itu tidak masuk di dalam kesatuan. Itu adalah pengertian yang sangat umum dan sering kita temukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita jangan melupakan bahwa di dalam Kristus semua perbedaan, semua ketidaksamaan, semua keberagaman menjadi satu anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi untuk tujuan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita berbicara tentang kesatuan di dalam Kristus, kalau misalnya kita berbicara, kita berpatokan dengan bahwa kesatuan adalah harus semua yang sama. Saya percaya bahwa kita tidak akan menemukan semua kita yang hadir malam hari ini ada di dalam kesatuan. Karena apa? Kita semua sama-sama berbeda kan? Berbeda. Saya berbeda dari Bapak Ibu Saudara, saya dari suku yang berbeda, dari tempat yang berbeda, bahasa yang berbeda, gaya yang berbeda. Sampai kalau misalnya orang Surabaya dengan orang Nias, gaya atau nada bicaranya kan beda gitu ya. Saya kalau ngomong dibilang, kan di sini suka marah-marah, suaranya besar kayak lagi bentak-bentak orang. Itu sebenarnya sudah terbiasa dari sononya gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau mungkin orang Surabaya atau orang Jawa misalnya ngomongnya lemah lembut, mungkin sampai marahnya pun kita nggak bisa bedain. Ini marah atau lagi menasehati atau lagi bercanda. Lemah lembut. Wah saya nggak bisa kayak gitu, suara saya besar seperti orang marah-marah. Kita berbeda. Kalau kita berpatokan bahwa kesatuan selalu berbicara tentang sama, bahwa semuanya harus bentuknya sama, warnanya sama, asalnya sama, maka kita tidak akan menemukan semua yang hadir malam hari ini dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara, tetapi beruntungnya dan kabar baiknya bahwa ketika Kristus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan satu di dalam firman-Nya atau di dalam Alkitab mengatakan bahwa ia hanya datang untuk satu tempat atau untuk orang-orang yang sama, untuk suku yang sama, tidak ada. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan pun datang untuk orang-orang yang berbeda, untuk orang di luar Israel, untuk orang di Indonesia, kita yang hadir hari ini, untuk orang di Palestina. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita mengatakan, oh Palestina seperti begini, jangan salah bahwa di Palestina juga ada anak-anak Tuhan, bukan? Di Arab ada anak-anak Tuhan. Di tempat-tempat yang dikatakan bahwa di sana adalah orang-orang yang sebelah. Tapi jangan lupa bahwa di sana juga ada anak-anak Tuhan. Dan itu adalah perbedaan demi perbedaan. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau misalnya Tuhan hanya datang untuk Israel yang disebut adalah umat pilihan. Bukankah kita tidak masuk di dalam kesatuan itu? Kita bukan keturunan Israel kan? Bukan. Atau ada yang berasal dari Israel di sini, orang Yahudi. Sepertinya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Itu beruntungnya, itu adalah kabar baiknya bagi kita. Bahwa Tuhan datang dikatakan, ia mencari yang bukan sama persis, bukan hanya untuk Israel. Tetapi ia datang kepada setiap orang yang berdosa. Dan setiap orang yang berdosa itu adalah orang yang berbeda-beda. Seperti kita yang hadir pada malam hari ini. Bagian atau teks yang kita baca, yang kita renungkan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, merupakan doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus yang jelas bukan tentang dirinya supaya dia akan lega karena sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya. Supaya dia damai untuk naik ke surga dan meninggalkan pekerjaan di dunia, bukan. Tetapi ia berdoa, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Untuk siapa? Untuk murid-muridnya. Ia berdoa untuk setiap orang percaya kepada dia, ya. Hidup tinggal di dalam dia, ia berdoa kepada setiap orang itu. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara melihat di dalam pasal berikutnya, ini adalah peristiwa sebelum Tuhan akan masuk di dalam masa-masa kesengsaraan. Ya, ketika nanti ke depan Tuhan Yesus ditangkap, kemudian ia disalibkan, ia mati, kemudian ia bangkit dan lain sebagainya. Ini adalah doanya sebelum ia masuk di dalam masa-masa kesengsaraannya. Bapak Ibu Saudara, apa doa Tuhan Yesus?
Bagian yang pertama dijelaskan bahwa ia berdoa untuk ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia di sepanjang pelayanannya. Ia berdoa untuk mereka yang sudah menyertai dia, melihat bagaimana ia melayani, melihat bagaimana ia memberitakan Injil, melihat bagaimana ia melakukan mujizat ini itu dan sebagainya. Ia berdoa untuk mereka. Tetapi jangan bersedih Bapak Ibu Saudara. Ia melanjutkan perkataannya bahwa ia bukan hanya berdoa untuk mereka itu, tetapi di bagian kedua, ia juga berdoa untuk setiap orang yang percaya kepada dia dari pemberitaan para murid. Bapak Ibu Saudara, itu berarti bahwa kita juga termasuk di dalam bagian ini. Bukankah kita adalah hasil dari pemberitaan Injil para murid? Sekalipun bukan Rasul Paulus yang menghasilkan kita gitu ya. Sekalipun bukan Petrus yang daripada dia kita dengarkan Injil makanya kita langsung percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak demikian. Tetapi kita semua lahir dari pemberitaan Injil. Mungkin ada yang lahir dari keluarga Kristen sejak bayi. Itu juga mungkin keluarganya dulu hasil dari pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia berdoa untuk setiap muridnya. Ia berdoa untuk ke-12 muridnya. Ia juga berdoa untuk setiap orang yang menerima dia. Hasil dari pemberitaan para muridnya. Ayat 20b. Ditulis dalam Alkitab, juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi termasuk kita masa kini. Bapak Ibu Saudara, sangatlah menarik bahwa di dalam kemahakuasaan Tuhan ia paham bahwa setelah kepergiannya para murid memang ia utus untuk memberitakan Injil. Ya, setelah kepergiannya bahwa para murid akan pergi di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi dutanya di tengah-tengah dunia. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga memahami bahwa para murid dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mendengar tentang dia hasil dari pemberitaan para murid lahir dari setiap perbedaan. Kalau kita berbicara tentang kesatuan, kita balik lagi tentang kesatuan. Ini bukan hanya berbicara tentang sekali lagi kita sama dan lain sebagainya. Tapi ini juga berbicara tentang sepakat hati dan pikiran. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidaksamaan kita, semua punya kepala di sini kan, dan kita semua punya isi kepala masing-masing. Ketika kita menjawab satu pertanyaan saja, saya percaya bahwa jawaban kita semua tidak ada yang sama. Semua akan berbeda-beda dan Tuhan Yesus mengerti. Para murid seperti demikian, mereka berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang lemah lembut, ada orang yang mungkin ngomongnya keras, ada orang yang gampang berbelas kasihan kepada orang lain. Tuhan juga tahu kita seperti demikian. Tuhan tahu perbedaan-perbedaan di antara kita. Dan itu luar biasanya Tuhan, itu menariknya. Karena ia tahu bahwa setiap orang yang berbeda itu nanti yang sudah ada di dalam dia akan diutus memberitakan dia. Ya, semua yang ada di dalam dia akan diutus untuk memberitakan dia. Bapak Ibu Saudara, kata bersatu di dalam bagian atau teks yang sudah kita baca pada malam hari ini diulang-ulang beberapa kali. Mari kita perhatikan bersama. Kita bersatu dicatat berulang kali, 3 kali di dalam ayat 21, 22 dan 23. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti. Ayat 22, supaya mereka menjadi satu sama seperti. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar. Saya percaya bahwa kita tidak asing kalau misalnya hal yang diulang-ulang adalah hal yang penting. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Ketika Bapak Ibu Saudara mengingatkan anak-anak. Kalau misalnya itu hal sepele ya udahlah bilang 1 kali gak apa-apa. Tapi hal-hal yang penting. Nyong itu loh nanti bawa pas pergi iya ma. Nanti bawa lagi iya ma. Tahu-taunya udah diulangi berulang kali lupa. Gitu kan? Itu biasanya terjadi Bapak Ibu Saudara. Hal ini karena penting. Tentang kesatuan diulang-ulang di dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara, kesatuan yang kita temukan di dalam bagian ini tentunya berbeda dengan standar atau karakteristik yang diberikan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, ketika sebelumnya kita sudah membaca di dalam ayatnya bahwa Tuhan berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti, lanjutannya sama seperti. Yang sangat menarik di dalam bagian ini,
Bahwa Tuhan Yesus tidak mencari contoh lain, tidak mencari teladan lain, tidak mencari kisah yang lain supaya para murid lebih mengerti, oh iya kisahnya lebih menggambarkan seperti begini. Tidak, tetapi Tuhan Yesus menggambarkan dengan hubungannya sendiri dengan Bapa. Ia menggambarkannya sendiri dengan keintimannya dengan Bapa. Ia menjadi teladan. Ia yang menjadi pedoman di sana, hubungannya bersama dengan Bapa, hubungannya dengan Allah Bapa, hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kemarin kita belajar dari Sehuasan, dikatakan bahwa itu adalah hubungan seorang anak dengan papanya yang dipangku atau yang diletakkan di dekat dadanya. Itu sangat dekat Bapak Ibu Saudara dan tidak bisa dipisahkan. Dan itu Tuhan Yesus katakan. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti itu. Hubungan aku dengan engkau. Jadi tidak terpisah. Kalau misalnya sekali lagi kita berbicara tentang kesatuan. Maka Tuhan, yang Tuhan harapkan dan yang Tuhan kehendaki bukan tentang perpecahan. Sekalipun di dalam setiap perbedaan-perbedaan kita. Yang Tuhan harapkan adalah kedekatan, keintiman satu dengan yang lain. Yang tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 21. Sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dilanjutkan, dan orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Ini juga sama halnya di dalam Yohanes pasal 15 yang berbicara tentang pokok anggur yang benar gitu ya. Ini menekankan tentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini menekankan tentang pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ini juga berbicara tentang pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pertobatan itu yang membawa kita tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada pertobatan, tidak ada pengenalan, tidak ada pengalaman bersama Tuhan, kita tidak akan mungkin tinggal di dalam Dia. Kita akan mungkin tinggal di dalam yang lain. Kita akan melekat di dalam yang lain. Tetapi kalau kita mengenal Dia, punya pengalaman bersama dengan Dia, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dengan Dia, maka kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Bapa, tumbuh, berakar, berbuah, bukan hanya sekedar nempel gitu ya. Kalau nempel kan ada angin, jatuh gitu. Bapak Ibu Saudara, penekanan yang menarik lagi bahwa sekali lagi Tuhan Yesus mencatat mereka di dalam kita. Saya sudah menyinggung tadi bahwa ini berkaitan atau sama halnya dengan tinggal di dalam Dia yang sudah dicatat di dalam Yohanes pasal 15 tentunya. Ini adalah kedua hal yang sama, hanya saja menggunakan frasa yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, jika disebutkan tinggal di dalam Dia atau jika disebutkan di dalam Dia, berbeda dengan sekedar kita numpang. Berbeda dengan sekedar orang yang cuman datang sebentar. Kalau tinggal berarti menetap, benar toh? Di rumah Bapak Ibu Saudara tinggal kan? Tinggal, bukan nginap. Kalau nginap kan oke, 1 minggu, 1 bulan. Itu tamu kalau nggak pergi-pergi 1 bulan diusir kalau nggak pergi-pergi ya. Kalau kita cuman datang bertamu cuman beberapa hari. Tetapi yang dimaksud di dalam bagian ini adalah tinggal di sana, menetap sampai selama-lamanya, tidak berpindah-pindah. Bukan seorang pengunjung ya. Berbeda dengan sekedar nempel yang saya bilang katakan bahwa mungkin itu pengunjung. Jika ada angin maka lepas, maka bisa jatuh. Tuhan bilang, biar mereka di dalam aku. Mereka tinggal di dalam aku. Ingat bahwa tinggal kita ya udah tinggal gitu. Enggak, tapi kita bertumbuh, berakar dan kemudian kita berbuah di dalam Dia. Semua orang yang tinggal di dalam Kristus atau ada di dalam Kristus menjadi satu. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya di rumah mungkin punya ipar, mungkin punya saudara yang lain. Kalau misalnya ditanya, kamu tinggal di mana? Misalnya Ibu Indah, saya tinggal di rumah Ibu Indah. Satu tempat. Sekalipun mungkin kamarnya berbeda, ada kamar yang lebih besar, ada kamar yang lebih kecil, ada bagian depan, ada bagian belakang. Tapi tinggal di dalam satu bagian yang sama, di dalam rumah Ibu Indah. Ya toh? Dan mungkin sama tetangganya menakutkan soalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi jika kita sudah di dalam Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa saya ingatkan kita semua adalah berbeda. Tetapi kalau kita sudah di dalam Kristus,
Kita tidak lagi memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu. Oh aku begini, oh dia begitu, oh bentukannya begini, oh bentukannya begitu. Tidak. Tetapi ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, maka kita menjadi satu. Kita menjadi satu. Bapak Ibu Saudara, makanya kita dikatakan oleh Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Berarti kalau kita berada di dalam satu anggota tubuh, misalnya saya, ini anggota tubuh Nesin gitu. Enggak mungkin tangan saya nempelnya sama Lause Fungling kan? Enggak. Tinggal di dalam satu tubuh Kristus. Di dalam setiap perbedaan kita. Mungkin ada yang menjadi bagian tangan. Mungkin ada yang menjadi bagian kaki. Mungkin ada yang menjadi bagian hidung. Dan lain sebagainya. Tetapi di tengah semua perbedaan itu Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa anggota tubuh saling melengkapi. Anggota tubuh saling melengkapi. Ketika di dalam dia, ketika tinggal di dalam dia, Tuhan Yesus katakan bahwa ia telah memberikan kemuliaannya. Ya, di dalam ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ia memberikan kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Bapanya kepadanya. Dan ia berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh merenung sejenak. Kalau kita boleh tenang sejenak dan melihat ke dalam diri kita. Siapakah kita? Seperti Ko Arnold bilang tadi, siapakah kita? Kenapa Tuhan sampai bukan hanya mengundang kita. Tuhan loh yang inisiatif mengundang kita, ayo masuk ke dalam rumahku, tinggal di dalam aku. Bukan kita yang kayak inisiatif, oh Tuhan aku rindu tinggal di dalam engkau. Enggak, ya Tuhan yang inisiatif, ia mengundang kita masuk, tinggal di dalam rumahku. Bukan cuman pengunjung, aku memberikan kamu tempat yang menetap. Satu tempat yang menetap tinggal di dalam aku. Dan kemudian dikatakan, ia memberikan kemuliaan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita sampai sebegitunya diperhitungkan oleh Tuhan? Siapakah kita? Siapakah kita sampai dilayakkan seperti demikian oleh Tuhan? Ya, selayak apakah kita sehingga bukan saja ia undang, tetapi ia berikan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita boleh kembali mengingat betapa Tuhan itu sayang kita. Betapa Tuhan itu sayang kita. Kalau misalnya mau dihitung-hitung kita layak atau tidaknya untuk menerima keselamatan daripada Dia. Apa jawabannya? Gak ada kelayakan sama sekali, bukan? Bahkan setiap hari setelah kita menerima Tuhan saja kita masih jatuh bangun di dalam dosa kok. Apalagi ketika dulu kita belum percaya kepada Dia. Bukankah kita masih diperbudak oleh dosa itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ini mengingatkan kita betapa Tuhan sayang kepada kita. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, untuk apa semua kesatuan itu? Untuk apa semua kesatuan itu yang sampai Tuhan Yesus doakan kepada Bapanya untuk setiap para murid, untuk setiap orang yang percaya kepada Dia, untuk setiap orang yang merupakan hasil pemberitaan Injil dari para murid? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, supaya dunia tahu dan percaya. Supaya dunia tahu dan percaya. Dari ayat 21 dan juga ayat 23. Selalu Tuhan ulang seperti demikian. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka semua di dalam kita. Supaya dunia percaya. Dalam ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu. Agar dunia tahu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus. Kita menjadi duta dan utusan Kristus. Jangan berharap kita ke sini dulu sebelum di sini. Jangan berharap kita menjadi duta, kita menjadi utusan, kita akan memenangkan dunia. Tetapi kita belum tinggal di dalam Dia. Saya pikir itu adalah omong kosong. Karena kita akan membicarakan tentang pengalaman yang belum kita rasakan dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa sebuah cerita yang mengarang ketika kita menceritakan satu pribadi yang belum sungguh-sungguh kita dekat dengan Dia. Satu pribadi yang kita belum hidup di dalam Dia. Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang pemeliharaan Tuhan kalau kita belum mengalami Dia.
Bagaimana kita bersaksi kepada orang lain bahwa kita ditolong oleh Tuhan kalau kita belum mengalami Dia. Bagaimana kita bersaksi kepada orang lain bahwa Yesus juru selamat kalau kita belum menerima keselamatan itu. Sama halnya kita tidak bisa berbagi kepada orang lain kalau kita belum mendapatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya apa-apa, bagaimana kita mau berbagi kepada orang lain? Benar gak? Kamu mau kasih apa? Belum dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka penting dikatakan oleh Tuhan, kita harus tinggal di dalam Dia. Dan ketika kita sudah tinggal di dalam Dia, jangan juga kita keenakan tinggal terus gitu ya. Kita ya udah dibilang kan tinggal, ya udah tinggal aja gitu di situ-situ terus. Enggak. Tapi menjadi duta, menjadi utusan. Bapak Ibu Saudara, panggilan setiap orang percaya bukan tanpa tujuan. Ketika Tuhan memilih kita semua, memilih saya, memilih Bapak Ibu Saudara. Bukan tanpa tujuan, bukan cuma untuk ya udahlah gak apa-apa buat memenuhin Elion Rungkut aja gitu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Semua punya maksud yang mulia yang daripada Tuhan. Semua punya tujuan masing-masing. Karena jelas masing-masing kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat yang daripada Tuhan. Apakah salah menikmati berkat Tuhan? Tidak. Tetapi panggilan utama kita bukan untuk itu. Bukan untuk ya udah kita bersenang-senang aja menikmati, oh Tuhan sudah kasih kok, gitu kan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menikmati yang sementara itu. Bukan hanya sekedar mengurangi jumlah orang yang akan menghuni api kekal. Bukan juga hanya supaya aman dan nanti tidak dihukum di kekekalan. Bukan Bapak Ibu Saudara, jelas salah ya. Tetapi setiap orang dipanggil bertujuan sekali lagi untuk menjadi duta. Untuk menjadi utusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjadi duta, ketika menjadi utusan, ini adalah hal yang sangat penting. Tidak semua orang bisa menjadi duta. Tidak semua orang bisa menjadi utusan. Kalau semua orang bisa menjadi duta, mungkin duta-duta kita di luar negeri itu dipenuhin sama orang-orang Indonesia gitu. Semua kan bisa. Gak semua Bapak Ibu Saudara. Dipilih oleh Tuhan. Dan kita termasuk di dalam bagian itu. Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk di dalam duta atau utusannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberikan catatan bahwa selama 3,5 tahun Tuhan Yesus full melayani. Tuhan Yesus mengajar para murid, Tuhan Yesus memperlengkapi para murid. Ia memberikan amanat agung. Kalau misalnya diperhatikan di dalam Matius pasal 28, ia memberikan amanat agung. Di dalam bagian itu dikatakan bahwa pergi, beritakan Injil. Beritakan tentang aku kepada dunia. Bukan hanya ke rumahmu loh ya, tetapi pergi ke seluruh penjuru dunia. Dan itu yang dikatakan di dalam Yohanes. Untuk apa sih panggilan kita? Untuk apa kehidupan kekristenan di dalam kesatuan? Kita tinggal di dalam kesatuan, kita hidup di dalam kesatuan. Untuk apa sih semuanya itu? Untuk supaya dunia tahu, supaya dunia mengerti, supaya dunia percaya tentang siapa Kristus. Sangat jelas di dalam tugas menjalankan amanat agung, kita butuh tinggal di dalam Dia. Saya sudah mengatakan di awal. Sangat jelas bahwa ketika kita menjalankan amanat agung Tuhan, kita butuh tinggal di dalam Tuhan itu sendiri. Dan kita juga butuh untuk tinggal di dalam hidup kesatuan. Kita butuh tinggal hidup untuk saling menopang, menguatkan, mensupport satu dengan yang lain. Pak Sulaiman sering mengingatkan bahwa ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan tunggu ketika ya udah deh tunggu permasalahannya selesai atau ada solusinya dan lain sebagainya. Kita semua adakan untuk saling mensupport, untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan cuman sendirian maka kita akan cepat capek. Makanya kalau dibilangkan berjalanlah bersama-sama. Berjalanlah bersama-sama, jangan berjalan seorang diri. Kalau misalnya berjalan seorang diri saja kita akan cepat lelah, cepat merasa capek. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, ada sukacita bukan? Sama halnya kalau misalnya kita pergi ke mall sendiri tuh kayak capek banget. Bentar berhenti, ya udah kalau nggak ada yang dicari, pulang. Tapi kalau rame-rame gak kerasa, aduh udah 6 jam di mall, gak pulang-pulang dicariin orang rumah gitu kan. Karena apa? Ada cerita ini, ada cerita itu, yang satu mau mampir sini ikut, yang satu mau mampir sini ikut. Semua
asik, perjalanannya menarik begitu. Tapi kalau kita sendirian bosan. Kalau kita pergi ya udah beli apa yang dicari, pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Dan kita perlu tinggal di dalam kesatuan di dalam Dia. Karena tugas kita semua sama Bapak Ibu Saudara ya. Itu makanya jangan ada perpecahan. Bagaimana mungkin kita akan memberitakan Injil? Bagaimana mungkin kita akan menjangkau orang di luar? Kalau perpecahan terus yang terjadi. Saya percaya tidak akan ada hasil yang memuliakan Tuhan ya. Karena itu bukan lagi tentang kita kalau kita sudah ada di dalam Kristus. Kita memberitakan tentang Dia. Hidup kita tentang Dia. Bukan lagi tentang kita dan tentang kita. Bapak Ibu Saudara. Namun hari-hari ini bukan tidak ada. Tetapi jarang kita menemukan gereja yang sehat. Gereja yang bertumbuh bersama-sama. Gereja yang hidup di dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara, kadang kerasa lucu ya. Kadang kerasa lucu gitu kalau misalnya kita mendengarkan gereja pecah cuman gara-gara permasalahan tadi. Misalnya gara-gara seragam. Awalnya itu tujuannya untuk kesatuan supaya lebih indah gitu ya. Lebih enak supaya kesatuan. Tetapi gara-gara seragam berantem dan jadi dua kubu misalnya gitu. Atau saya pernah dengar misalnya, gara-gara tempat duduknya diduduki orang lain, gak mau lagi ibadah. Bapak Saudara itu mungkin hal-hal yang sepele gitu ya. Atau mungkin kecewa dengan orang ini, dengan orang itu. Dan kita kemudian mengatakan, gak mau ikut Tuhan lagi gitu, kecewa dan lain sebagainya. Mungkin itu hal-hal sepele dan itu terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Di event-event, masalah konsumsi loh. Masalah konsumsi, orang bisa berantem. Nanti konsumsi sana kita jangan berantem ya. Sudah kebagian semua kan. Jangan ada yang pulang dengan hati yang dongkol. Itu tadi konsumsi enggak cukup, aku enggak kebagian. Jangan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal itu mungkin sepele. Itu kelihatan lucu gitu. Tapi itu terjadi di tengah-tengah gereja. Itu baru di dalam satu gereja, di dalam lingkup itu. Bagaimana kita keluar gereja dengan gereja. Bukankah banyak sekarang gereja berlomba-lomba. Aku yang paling benar, gerejaku yang paling top, gerejaku yang paling bla 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 bla. Sampai dikasih nama gereja si paling gitu. Berlomba-lomba dengan tampil yang harus menarik dan ini itu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal itu menimbulkan perpecahan juga antara gereja. Gereja yang satu mengatakan itu penyesatan gereja yang itu. Gereja yang satu itu penyesatan gereja itu. Dan kemudian gereja bertumbuh dengan tidak sehat. Bapak Ibu Saudara itu tampak lucu juga. Tapi itu terjadi masa kini Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi. Kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti TikTok atau sosial media yang lain itu banyak. Di TikTok itu disuguhi dengan berbagai macam kasus. Sampai bagus juga ya lihat TikTok. Jadi kita bisa lihat permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Yang mungkin tidak ditampilkan di YouTube dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang menarik. Bapak Ibu, kita sibuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Kita sibuk mengurus dan sibuk memikirkan hal-hal yang sepele seperti demikian. Sampai gereja lupa apa yang menjadi panggilan utama. Sampai gereja lupa apa yang menjadi panggilan kita mula-mula. Apa yang menjadi panggilan gereja mula-mula? Menjadi duta, menjadi utusan Kristus. Bagaimana menjadi duta dan utusan Kristus? Gereja lagi sibuk nih ngurusin konsumsi ini, berantem terus nih. Bagaimana menjadi duta dan utusan Kristus? Gereja lagi sibuk untuk, aduh ini majelisnya, ini hamba Tuhannya dan lain sebagainya. Saya percaya tidak akan ada yang menjadi duta Kristus Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengangkat kisah-kisah atau cerita seperti ini? Karena di dalam kehidupan sekarang terjadi seperti demikian. Bukan hanya lagi praktek di dalam gereja atau permasalahan dalam gereja. Tetapi kita melihat lebih jauh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita menjadi utusan Tuhan kan bukan hanya pas hari Minggu loh. Bukan hanya pas ketika kita datang melayani. Ketika kita punya waktu untuk pergi ke panti asuhan. Atau ketika kita mengadakan mission trip. Kita bukan hanya di masa-masa itu menjadi utusan Tuhan. Bukan hanya di masa-masa itu kita menjadi dutanya Tuhan. Tetapi medan perangnya yang real adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi utusan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang bekerja di kantor, Bapak Ibu Saudara yang menjadi bos, Bapak Ibu Saudara yang menjadi karyawan, yang mengajar. Bahkan Bapak Ibu Saudara dan saya juga menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, ketika
ada satu kisah, ini adalah kisah nyata gitu ya. Saya diceritakan ketika saya pelayanan di satu gereja sebelum di sini. Dikatakan bahwa ada satu jemaat yang tinggal dan tetangganya itu bukan orang-orang percaya. Setiap hari Minggu rajin datang beribadah, melayani bahkan. Orangnya sangat ramah, kata-katanya, tutur katanya sangat sopan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ada satu masa, saya percaya bahwa dalam satu keluarga pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak ada permasalahan. Orang bisa berantem, bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada satu ketika itu orang ini mengatakan mereka berantem. Dan sampai tetangga yang sebelah kiri, sebelah kanan, yang jauhnya di sana lagi, jauhnya di sana. Sampai dengar mereka berantem karena apa? Mereka berantem karena teriak, bukan cuma papa yang teriak. Mama juga ikut teriak, anak juga ikut teriak, semua teriak. Dan orang semua tahu, orang bertanya-tanya, orang Kristen kok gini? Pelayanan kok gini? Gak apa-apa lah kalau cuman berteriak dan kemudian suara seriosa kedengaran masih enak gitu kan. Tapi ini teriak dengan semua yang ada di kebun binatang keluar, yang ada di kata-kata yang lain keluar. Dan orang lain lihat. Orang yang tidak percaya Tuhan mendengar. Orang yang tidak percaya Tuhan menyaksikan. Dan mereka mengatakan, masa sih begini orang Kristen? Orang yang melayani Tuhan, tampaknya orang itu ramah sekali kalau ketemu sama orang di jalan. Nyapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu hal-hal yang sepele. Tetapi orang pun melihat. Ketika bagaimana orang melihat, Bapak Ibu Saudara, saya belum punya anak jadi saya nggak bisa bilang kita mengajar anak-anak kita. Saya belum punya anak. Ketika Bapak Ibu Saudara mengajar anak-anak Bapak Ibu Saudara, mendidik mereka. Orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat loh bagaimana cara Bapak Ibu Saudara mendidik anak-anak. Ada orang tua yang mendidik harus dengan keras, harus dengan diteriaki. Orang mempertanyakan masa sih cara didiknya begini, kayak gak ada kasih gitu. Padahal di dalam kekristenan yang orang paling kenal dan orang paling tahu adalah kasih, kelemah lembutan. Tapi yang ditemukan di lapangan berbeda ya. Saudara, dari segala sisi kehidupan kita dilihat. Ibaratnya ikan di dalam akuarium ya. Semua dilihat dari segala sisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita hidup di dalam segala aspek memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk dunia tahu dan percaya. Di saat Bapak Ibu Saudara mengajar anak Bapak Ibu Saudara. Itu untuk supaya dunia tahu dan percaya. Di saat kita pergi keluar bekerja, itu juga untuk supaya dunia tahu dan percaya. Di saat kita melayani di gereja, itu juga untuk dunia tahu dan percaya. Percaya tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentu percaya tentang Kristus yang datang. Kristus yang diutus oleh Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dalam gereja mestinya rukun, saling berlomba-lomba melayani Tuhan gitu ya. Saling berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk iri-irian, bukan untuk cemburu-cemburuan, bukan untuk kayak cari kelemahan yang satu dengan yang lain. Dia sering tampil, hei apa ya kelemahannya, dibisikin ke apa yang kelemahannya, dibisikin lagi. Tapi saudara, seharusnya di tengah-tengah gereja, kita sama-sama gereja, seharusnya ada kesatuan. Di dalam hidup bermasyarakat, kita jangan menjadi batu sandungan. Jangan kita yang datang ketika misalnya ada tukang sayur gitu ya. Dan kita belanja bersama-sama. Biasanya kalau ada tukang sayur, ibu-ibu ngumpul di sana gitu kan. Hei itu loh. Hey. Jangan kita memulai Bapak Ibu Saudara. Di mana kita akan menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kita. Kehidupan kita di masyarakat juga diperhatikan. Kehidupan kita di keluarga juga seperti demikian. Bapak Ibu Saudara, mari tinggal di dalam Kristus. Kita hidup sebagai satu kesatuan dalam satu anggota tubuh yang saling melengkapi. Kita semua berbeda-beda. Tetapi mari kita saling melengkapi. Kita sebagai gereja, yang saya maksud bukan gereja secara bangunan. Ingat bahwa diri kita adalah baitnya Tuhan. Adalah gereja. Kita sebagai gereja harus menghidupi satu kesatuan itu. Dan membawanya keluar untuk dilihat dunia. Sehingga dunia tahu dan menjadi percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Ingat bahwa kita semua harus hidup di dalam kesatuan. Tapi terlebih dahulu kita tidak akan mungkin hidup di dalam kesatuan kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Saya menutup
perenungan kita pada malam hari ini dengan satu kisah yang tidak lagi asing buat kita masing-masing gitu ya, Mahatma Gandhi. Bapak Ibu Saudara, beberapa quotes yang terkenal dari Mahatma Gandhi, ia mengatakan begini, "Saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan orang Kristenmu." Ini adalah satu percakapan ketika ada seseorang, saya lupa namanya, yang bertanya kepada dia. Dan ia mengatakan, kamu itu kan sangat mengagumi Kristus, sangat mengagumi Yesus. Bahkan di dalam satu pertemuan kamu membahas tentang pengajaran di bukit, tentang Alkitab. Mengapa kamu tidak memilih saja untuk menjadi Kristen? Dan ini jawabannya, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Mengapa bisa sampai ada statement seperti begini Bapak Ibu Saudara? Karena ada satu kisah dan pengalaman yang tidak enak oleh seorang Mahatma Gandhi ketika dia masih muda. Dia mulai penasaran dengan firman Tuhan, ia mulai mau datang di gereja. Tetapi ketika dia datang di satu gereja, Bapak Ibu Saudara, ia belum masuk di gereja itu. Dan seorang penatua gereja mengatakan, "Hei, orang kafir." Kaget dia. Dia katakan, "Hei orang kafir, ngapain kamu di sini? Tidak ada tempat bagimu. Tidak ada tempat bagimu, keluar, keluar. Kamu mau keluar sendiri atau saya panggil orang yang membawa kamu keluar?" Bapak Ibu Saudara, seharusnya gereja menerima orang-orang yang datang rindu untuk mencari Tuhan, bukan? Ya. Tetapi pengalaman dari Mahatma Gandhi yang mengusir dia ini dikatakan bahwa seorang penatua gereja, seorang pengurus, kalau di kita sekarang, pengurus jangan gitu loh ya. Nanti kalau ada yang datang jangan diusir, "Hei orang kafir keluar." Gak apa-apa kan Pak? Tapi saudara, seorang penatua gereja yang tahu, yang seharusnya mengerti bahwa kekristenan adalah menghidupi kasih yang daripada Kristus. Merangkul mereka yang haus akan kebenaran. Merangkul mereka yang haus untuk tahu siapa Kristus. Tapi ini malah mengusir gitu kan. Malah mengusir. Dan kemudian itulah mengapa Mahatma Gandhi mengatakan, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Tidak pernah menolak Kristus, saya mengagumi dia. Saya menerapkan pengajaran-pengajarannya di dalam hidup saya. Tetapi saya tidak menyukai orang Kristen." Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah diibaratkan seperti kitab hidup. Kitab terbuka, semua orang lihat. Dan kalau misalnya hidup kita tidak memuliakan Tuhan, bagaimana orang lain menjadi terberkati? Kata-kata kita tidak memberkati orang lain. Sikap kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bapak Ibu Saudara, semuanya dilihat. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita menjadi akhirnya alasan orang tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah kita berdosa sekali di hadapan Tuhan? Kalau hidup kita menjadi alasan seseorang menolak percaya kepada Kristus. Nah, orang Kristen, orang percaya, modelannya begini. Gitu kan? Dia mengatakan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang dikatakan Alkitab, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Ini adalah dampak kehidupan kekristenan. Dan ini adalah menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita juga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membawa diri kita keluar dari gereja ini. Kita kembali ke aktivitas kita. Kita kembali dalam pekerjaan, kita kembali di dalam rumah kita. Bagaimana kita menjadi utusan Tuhan di sana. Bagaimana kita menjadi duta Tuhan di sana. Tuhan akan pakai kita. Dimanapun Tuhan akan bawa. Mari hidup tinggal di dalam Dia. Dan mari kita hidup di dalam kesatuan itu. Sebagai tubuh Kristus berlomba-lomba saling melengkapi untuk memberitakan Injil. Supaya dunia tahu, supaya dunia paham, supaya dunia mengerti bahwa Tuhan datang untuk menyembuhkan orang-orang yang berdosa. Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang sembuh. Mari kita tundukkan kepala. Kita boleh melihat ke dalam diri kita. Ada satu pujian mengatakan, jadikan kami satu seperti kerinduan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu.
Bukankah kita sudah diutus oleh Tuhan? Bahkan bukan hanya di keluarga kita, tetapi kita diutus ke dunia. Supaya dunia tahu tentang Kristus. Supaya lebih banyak lagi orang percaya kepada Kristus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jangan berpuas diri ketika kita sudah percaya kepada Dia. Tetapi mari kita melihat apa panggilan kita. Tugas kita. Amanat agung yang daripada Tuhan. Yang Ia percayakan bagi setiap kita untuk memberitakan Dia. Kita pujikan pujian. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Membawa hancur hati di saat kami berseru. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami membawa hancur hati, membawa hancur. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita sama-sama berdiri. Kita pujikan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. kasih Pak Sulaiman menutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang memberikan kami keteladanan sebagaimana Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hidup dalam kesatuan, harmonis dan bisa saling menghargai. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya kami juga bisa memelihara kesatuan gereja kami, dan biarlah nama-Mu ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk.